Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika sahadata man arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadaha wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Sabakol Mufaridun, Perumahan Graha Kuala Payung Sekati, Walu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Panitia penyelenggara tabligh akbar dan yang kami cintai, kami banggakan, Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Desember tahun 2022 miladiah, pengurus Masjid Sabakol Mufaridun bersama dengan komponen masyarakat jamaah yang ada di perumahan Graha Kuala Payung Sekati Walu Ustaz, melaksanakan tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan ukhuwah Islamiyah, dan beberapa agenda yang tadi disampaikan oleh Ketua Masjid Sabakol Mufaridun. Ada beban masjid yang telah kita dengar dalam pembangunan saat ini. Masjid adalah merupakan pertemuan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya bicara tentang surga dan neraka, tetapi penjabaran daripada konteks kehidupan surga harus melalui perjalanan kehidupan umat Nabi, sementara diperkenankan Allah hidup dan bernapas di dunia ini. Artinya dunia ini merupakan jembatan bagi kita. Dunia ini merupakan tempat di mana kita mengabdikan diri, membangun amal demi persiapan kita di yaumil akhir nanti. Salah satu bagian terpenting di dalam kegiatan masjid adalah silaturahmi. Tadinya kita tidak saling kenal, kita tidak saling sapa, berbeda-beda kita, tapi oleh Islam, bukan oleh organisasi Islam, tapi oleh Islam kita bersatu. Amin ya Rabbal alamin.
Islam. Justru kita umat Islam dihancur leburkan oleh kafir dan munafik karena ormas, karena daripada perbedaan mazhab. Mulai dari tokoh-tokoh politik Islam dihancurkan, mulai dari perbedaan mazhab kita tidak bersatu, sampai kepada ormas Islam tidak bersatu. Coba kalau saya ceramah duduk, jangan berhenti foto itu. Satu yang saya tidak buat dari kafir ya. Di rumah itu ada begini, saya paling disiplin. Ibu bapak boleh intip orang kafir kebaktian hari Minggu, kalau ada tidak disiplin. Apalagi kita agama Islam. Ini agama yang benar. Mayoritas kita hidup sekarang ini diombang-ambingkan oleh kafir dan munafik. Teringat dengan ceramah almarhum dai sejuta umat, beliau Kiai Haji Jainuddin Absyad, umat Islam ini bagaikan buih di lautan, diombang-ambing, diserang, dikepung dari sembarang arah, kiri kanan, muka belakang, atas bawah, hancur lebur kita. Jadi kita camkan persoalan kita dalam konteks dakwah begini. Ibu bapak harus melihat realitas kehidupan perjalanan Islam dan negara kita. Berulang-ulang saya katakan, kalau negara kita mau baik, Islam diperbaiki dulu. Kalau Islam kuat, insya Allah Indonesia kuat. Kalau antum mau lihat Indonesia ini hancur, lemahkan saja Islam. Siapa yang bisa melemahkan Islam? Orang kafir nggak mampu kalahkan Islam. Orang kafir tidak mampu mengalahkan Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, catatan sejarah, orang kafir tak mampu mengalahkan Islam. Jangan ibu bapak pikir Islam itu cuma di zaman Nabi Muhammad. Semua Nabi agamanya Islam, karena mereka sujud dan menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta semesta. Itu Islam. Dari catatan sejarah para nabi, nabi yang pertama sampai nabi terakhir, kafir tak pernah menang. Tapi yang menghancurkan justru adalah golongan munafik yang mengaku beragama Islam, menghancurkan. Kafir itu ada pengaruh, apalagi di Indonesia kecil. Tapi kadang-kala al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Coba lihat siapa-siapa yang menista Islam. Kebanyakan orang-orang yang murtad dari Islam, tarik pudin. Coba perhatikan jejak sejarah ini. Nah, saya bukan dari latar belakang Islam. Makanya ibu bapak kalau mengundang saya, memang itu penyakitnya Yahya Maloni. Saya main-main, saya humor, tapi kalau dakwah nggak ada cerita main-main. Supaya apa? Orang kafir tahu bahwa kedisiplinan kita umat Islam tak boleh sembarang. Ibu bapak sudah lihat contoh yang ada sekarang? Dari awal rezim ini berkuasa sampai mau selesai Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, nggak pernah berhenti dihujani oleh ma'asyabah musbatin. Kita baru dengar kemarin ada kejadian yang terjadi antara sesama polisi, tembak polisi, mati di rumah polisi, dan sampai sekarang episodenya berbulan-bulan dan belum selesai. Ini karena apa? Mencoba untuk mencubit ulama, mencoba untuk mengganggu Islam. Mereka tak sadar bahwa ini agama benar, ini agama yang suci. Umat Islam memang tak mampu melawan. Tapi apabila umat Islam sudah tidak mampu, maka ada satu kekuatan, keperkasaan, kewibawaan
kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan mengalahkan. Kalau umat Islam sudah mundur, ada satu kekuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bima ta'malun basir wa huwa alaina ma kuntum. Kemana kau bersembunyi, kemana kau pergi, kemana kau tidur, di mana kau duduk, di segala tempat realitas kehidupan kita, Allah Maha memantau, Allah Maha tahu. Di saat yang sedemikian itulah segala perbuatan tangan kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita, langkah kaki kita, Allah yang Maha mengatur sampai kita terkapar kaku badan kita, mati, wafat. Allah Maha tahu. Wallahu bima ta'malun basir. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau di dalam masjid begini, di rumah Allah begini, panitia buat kegiatan kita untuk tabligh akbar. Apa maknanya? Menjawab segala persoalan dalam kehidupan internal eksternal Islam. Apa yang terjadi saat ini? Apakah setelah kejadian yang ada selesai? Tidak. Gempa bumi di mana-mana. Kemarin kita dengar gempa terjadi di Jawa Barat, Bogor, Cianjur, kemudian Sukabumi, Bali. Saudara-saudara kita di Pulau Nusa Bali juga sedang mengalami gempa. Di Cianjur, bahkan Garut. Di mana lagi? Di Riau nggak pernah Ustaz. Insya Allah, kalau kita tidak berhati-hati, awas ibu bapak. Apalagi kehidupan kita masyarakat Indonesia ini, Allahu Akbar. Mulai dari pejabat atas sampai ke bawah ini, sulit menjadi ukuran kita untuk dijadikan contoh. Sulit. Apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita yang ada, perhatikan baik-baik. Ibu bapak, saudara-saudaraku harus merasakan betul bagaimana perjalanan dakwah Islam yang sekarang dengan yang dulu. Jadi, bagaimana perjalanan dakwah Islam yang dulu dengan yang sekarang. Yang saat ini umat Islam itu sudah tidak bersatu, para ulama sudah tidak bersatu, dan para jamaah juga sudah mulai tercerai-berai. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin waqrus alaihim wa ma'ahum jahannam wa bisal masir. Pekerjaan orang kafir dan orang munafik tidak akan berhenti. Orang kafir di Indonesia ini cuma sedikit, tapi pengaruhnya luar biasa. Ibu bapak perhatikan, tadinya ulama-ulama ini gempar kalau ada hari raya besar umat Islam, mulai dari ustadznya, buyahnya, habaibnya, kiainya keliling berdakwah. Sekarang gerakan Islam itu sepertinya terhambat. Belum lagi 2024 ada pemilihan presiden. Siapa kira-kira Ustadz mau pilih? Baku mati saja kalian, gak ada yang kami pilih. Siapa yang Ustadz mau pilih? Tidak. Semua calon presiden itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau mereka jadi presiden akan berpikir kepada masyarakat mayoritas pemberi devisa bagi negara? Siapa maksudnya? Umat Islam. Jangan seperti sekarang umat Islam diabaikan. Apa yang terjadi? Musibah tidak pernah berhenti. Sampai Jokowi turun, musibah ini akan terus menyertai beliau. Ini mesti disampaikan. Jangan Ustaz, nanti masuk penjara lagi. Nggak apa-apa kalau masuk penjara karena kebenaran, alhamdulillah. Tapi jangan masuk penjara karena konspirasi. Jangan masuk penjara karena kesaksian terdakwa di depan sidang Sambo itu. Apa namanya? Bahasa politik lupa saya. Saya keluar penjara ini jadi goblok udah saya. Apa namanya? Ada
Saya sering sampaikan, saya lupa sendiri. Ada dialog antara Baradae dengan Sambo di ruangan. Kalau di persidangan itu apa namanya? Kesempatan mubalik harus bersatu. Mau dia NU, dia Muhammadiyah, Nahsawandiyah, Al-Wasliyah. Kebetulan saya ini bukan dari organisasi Islam. Perjuangan saya bukan organisasi Islam. Perjuangan saya untuk Islam. Harus paham ibu ya, bapak, saudara-saudaraku. Saya bukan untuk organisasi Islam. Tadi sebelum sholat ada anak muda bertanya, Ustaz, kenapa Ustaz tidak mau didampingi? Ah, ini pertanyaan bagus ini. Pokoknya setiap kali saya ceramah, kemarin malam saya di Tanah Datar, saya ceramah di Batipu Selatan, Tanah Datar, Eco Park Syariat Akayo, itu daerah wisata. Ditanya oleh pemilik Eco Park, yang pemilik wisata itu, siapa? Mana sopirnya Ustaz? Panggil sini, kita ngopi sama-sama. Saya bilang sopirnya sudah ada di depan Pak Haji. Siapa sopirnya? Saya. Siapa yang bawa Ustaz ke sana kemari? Saya. Tadi juga ada anak muda bertanya, namanya memperkenalkan diri. Nama saya Ismail Ustaz. Kenapa Ismail? Ya, bolehlah kami yang muda-muda ini kawal Ustaz satu waktu. Saya bilang tak mampu kamu. Tanya itu ada istri saya, tanya 11 orang pernah dampingi saya, semuanya tak mampu. Yang pertama kalau ikut saya nyalinya memang harus berani. Satu itu. Yang kedua harus tahan mata. Lihat mata kami suami istri. Sudah 16 tahun. Tak pernah ada istilah tidur malam, apalagi tidur siang. Wallahu bima ta'malun basir. Tak usah manusia tahu kesetiaan kita kepada Allah. Cukup Allah. Riak namanya kalau kita mempertaruhkan ibadah supaya manusia lihat. Jangan. Serahkan kepada Allah. Ini jalan bakti saya ya Allah. Engkau berikan kami satu keluarga, saya istri dan anak-anak. Kau bentangkan hidayah masuk Islam kami sekeluarga. Tak ada syukur yang paling berarti kecuali kami menegakkan agama ini. Allah Akbar. Allah. Tegakkan agama ini, jadikan agama ini sebagai benteng kekuatan bagi negara kita yang kita cintai, Indonesia. Jangan orang kafir yang berkuasa. Beginilah kalau kafir yang berkuasa, tumbang di tangan kekuasaan Allah, bukan di tangan ormas Islam. Tak berdaya kita, makhluk ini terbatas oleh aspek ruang dan waktu. Cara berpikir kita, mindset kita terbatas, pola pikir kita terbatas. Cara satu-satunya menegakkan agama ini, jangan pernah pertama mengikuti petunjuk orang kafir. Ini Bapak lihat sidang yang terjadi sekarang ini di kasusnya Sambo. Ada beberapa saudara-saudara kita menangis dalam persidangan. Kami menangis, Pak Hakim yang mulia. Kami mempertaruhkan pangkat dan jabatan kami yang mulia. Masya Allah. Ibu bapak, kasus yang terjadi saat ini adalah contoh bagi kita umat Islam, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kata hakim, kebetulan hakim ini vonis bebas kepada Yahya Waroni, namanya Wahyu Imam Santoso. Jadi saya tahu karakter Pak Hakim ini. Beliau baik tapi tegas. Beliau tanya, kenapa? Kamu pangkatmu apa? Ada yang pamen, ada yang pati, perwira menengah, perwira tinggi. Kenapa kamu? Apa hukumanmu? Oh, saya mendapat hukuman jabatan turun, tidak mempunyai job dan lain sebagainya, sampai menangis. Apa agama mereka Ustaz? Sebagian besar mereka adalah Muslim. Jangan pernah mendengar kata-kata orang kafir. Wala tu'til kafirina wa jahidu bihi jihadan kabira.
Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Jangan kamu mendengar kata-kata perintah orang kafir. Dalam institusi negara kita ini bukan negara Islam. Negara kita ini adalah negara Pancasila, bernafaskan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mengingat Allah. Ada seorang berpangkat perwira menengah menangis. Dari pimpinan Polres turun ke bawah. Agama Islam. Apa beliau katakan? Ini adalah ujian katanya dari Allah. Kalau ujian Allah, seperti kami yang masuk penjara kemarin, tanpa ada perilaku pidana, tanpa berbuat pidana, ditangkap. Tapi pada Muhammad Rizik Syihab, Habib Rizik, cuma karena bikin maulid ditangkap karena dendam rezim kepada kami. Dan memang kami dicap sebagai ustadz radikal. Ya. Makanya lihatlah para mubalik kita sudah pada khawatir mau bicara. Tinggal satu yang masih baku hantam di lapangan, saya sendiri. Insya Allah. Karena saya tidak mengikuti perintah kafir, apalagi perintah orang munafik, mengaku Islam tapi mau menghancurkan Islam. Tidak ada dalam mindset saya begitu. Makanya saya bilang, kalau mendampingi saya, pertama lihat betul-betul niatnya dakwah. Kalau ikut ustaz lain boleh, kesana kemari naik pesawat, datang ke sini batut-batut, ceramahnya pun sulit didengar. Bicaranya pun kontrol benar, takut jangan habis nafas, mau mati. Begitu. Ikut saya harus kuat, mental kuat. Ini bini saya ini dengan anak saya dari dulu 3 person, gak ada pasukan banyak. Karena kami tahu bagaimana negara kita, bagaimana menguatkan umat Islam di Indonesia ini. Kami tahu persis. Makanya ibu bapak, jangan tanyakan ilmu kalau Yahya Waluni datang. Saya bukan ahli ilmu. Saya ini orang dari kafir yang masuk Islam. Jadi antum jangan tunggu ilmu sama saya. Sampai pulang dari masjid, antum tak bakal bawa ilmu. Saya di Islam ini dan keluarga hanyalah alat kecil. Cuma alat kecil yang ditempatkan Allah di tengah agamanya yang mulia, suci dan sempurna ini, Islam, untuk melaksanakan fungsi dakwah sebagaimana ibarat alat kecil yang digunakan oleh handphone, bukan komponen IT yang ada di dalam handphone. Paham kira-kira? Kami tidak pernah mengajarkan ilmu kepada umat Islam, tapi kami hanya membangun motivasi. Kami hanya membangun motivasi kepada umat Islam. Tak ada ilmu. Ilmu tak ada di kepala saya. Kami hanya membangun motivasi kepada umat Islam. Baik pun sudah mau mati, kita ketakutan sama saya. Dari 2006 masuk Islam sampai hari ini 2022, hari ini kami dalam menjalankan dakwah ini hanya alat kecil, charger, tahu charger. Kami hanya lantas handphone ibu bapak lobek, baterainya lemah, ibu bapak tak bisa berkomunikasi dengan siapapun karena baterainya lemah. Handphone semahal apapun ibu bapak gunakan, kalau baterainya low batch, you tak bisa fungsikan untuk bicara. Bicara kepada bini, bicara kepada laki, bicara kepada anak, bicara kepada sanak saudara, family and friend, you tak bisa ngomong karena tidak ada baterai, low batch. Tapi ketika alat ini digunakan, dicas, dia bukan komponen IT dalam handphone, tapi dia bagian di luar. Paham? Saya dari luar masuk Islam, tak mau masuk ke dalam. Itu maksud. Saya cuma dari luar.
Ibu bapak maksudnya yang lemah imannya hari ini, insya Allah terbangun kembali. Tujuan saya hanya dua, kafir yang di luar sana yang tak mau dengar di dalam masjid karena dia tidak disunat tak boleh masuk masjid. Aku pernah alami yang begitu. Ketika baru masuk Islam sudah syahadat, mau ke masjid dilarang ke masjid. Kenapa? Kalau boleh masuk kau ya. Kenapa Kiai? Karena antum belum potong rohot. Sunat dulu baru kau boleh masuk. Nah jadi maksudnya kafir yang di luar sana kalau dengar itu tujuan saya menjelas saja lah, angkat tangan sunat masuk Islam. Kepada yang sudah bosan jangan coba-coba murtad dari Islam. Tadi dikatakan oleh Qori, dibacakan Qori, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi MC boleh ralat ya, bukan dalam keadaan muslim, dalam keadaan Muslim belum tentu Islam, Islam belum tentu muslim. Banyak sekali muslim ini tapi agamanya separuh kafir, separuh Islam, Kristen. Ya, nanti sudah dikatakan mau jadi calon presiden pura-pura pakai jilbab. Ada sepatunya. Siapa yang mau pilih? Saudara, kita tidak usah peduli mau Anies jadi presiden, Prabowo jadi presiden, Ganjar jadi presiden, siapa lagi? Erik jadi presiden, Matius, Markus, Stefanus, Udin, Dapar. Ada cerita bahasa ini. Tak ada ceritanya. Coba dari dulu Pak Maruf dan Pak Jokowi dengan kepada kami pendakwa-pendakwa. Nggak boleh di negara ini. Tapi kami ucap sebagai radikal. Ustadz Abdul Somad, adik saya, UAS dicap juga radikal. Radikal bagaimana? Orangnya sederhana, orangnya rendah hati, dan beda dengan ustadz-ustadz yang ada saat ini. Yang ada saat ini, Masya Allah, mereka tidak tahu Islam ini dipantau dari luar oleh kafir. Di dalam mereka lihat di YouTube, di dalam mereka lihat di media sosial, kapan umat Islam kita adu domba. Tidak tahu diri, sama-sama ustadz katanya jago bahasa Arab, jago hadis, jago tentang hukum-hukum wajib, sunnah dan wajib Quran dan hadis. Berdebat di media sosial, kafir support yang begini. Ustadz-ustadz yang takabur. Makanya saya tidak mau bergabung. Saya di luar. Saya bukan ustadz, saya adalah muhtadin. Mayyahillahu fahuwal muhtadin. Wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Gak ada urusan dengan organisasi Islam manapun. Ustadz yang masih masuk di pikiran dan hati saya, yang betul-betul pendakwah adalah Ustadz Abdul Somad. Allahu Akbar. Itu Bapak tahu nggak balung yang di Kampar ini Kampar kan? Balung Kota Lamo. Saya suami istri tidur di rumah kepala desa. Tak bisa mobil sampai, mobil kami diparkir di rumah. Kami naik sampan menuju Kota Lamo. Kami naik sampan menuju ke Sungai Sari. Kami berdakwah, jalannya minta ampun, berteriak ke mobil saya. Mobil Pajero sampai lompat-lompat. Nah, ada ustaz masuk sampai ke dalam. Panitia yang ngomong ke saya. Sampai ke Kota Lamo, panitianya gantung spanduk saya di pinggir sungai. Saya panggil panitianya, woi kawan, di Muharram kemarin, kenapa kalian bikin spanduk tablik akbar Ustadz yang Jawalogi? Siapa yang melihat? Monyet di sini yang lihat. Mana ada orang mau baca? Kenapa ibu bapak? Karena antusias mereka, haus mereka dengan kebenaran dakwah. Ini ustadz-ustadz yang suka berdebat di YouTube ini, yang suka berdebat masalah kaki celana, jenggot. Ini ustadz-ustadz ini sampai nggak ke dalam. Masih lebih baik saudara-saudara kita yang pakai apa itu kalau ke masjid pakai kompor itu. Urut. Zaman kami punya orang-orang ini. Dia kesana kemari, tapi dia bicara masalah. Kalau mau sholat pakai kompor silakan, tak pakai kompor silakan. Saya sudah pernah ikut di kerong-kerong sampai ke toli-toli. Cuma saya keluar dari situ. Kenapa? Karena setiap kali di bawah, panitia pasti usir kan. Di mana panitia sekarang? Yang tahu usir kalau ada jamaah tabligh.
Ada. Itu diusir. Saya bilang saya orang yang temperamen, lama-lama bakar aja kita di dalam masjid. Keluar saya, mesti sabar kata Amir saya itu. Amirnya orang Pakistan, ada di Makassar. Mesti sabar, Ustaz kalau ikut yang begini, aduh. Mana mau sabar, dia usir-usir, katanya bikin habis listrik, bikin rugi apa itu, lampu, air di apa di pam bayar tiap bulan. Kalian cuci baju di situ, ngomong di situ, memasak di situ. Nah kalau itu nggak ada pikiran untuk memecah belah Islam, justru mau datang untuk bersatu, sholat darinya diatur akhir lurus begini, kamu putar, kamu cungkil begini, tidak jadi masalah. Ini jawab kami. Tapi yang lain ini Wahabi punya kerjaan ini semua sama. Ini dia. Bikin maulid kita dibilang beda, bikin Islam harus dibilang beda. Ini pengacau Yahudi punya cara itu. Hati-hati Bapak, tidak ada yang lebih ahli, tidak ada yang lebih tahu tentang gerakan kafir kecuali mantan kafir. Tidak ada yang lebih jago bermunafik kecuali mantan munafik. Saya sudah sekolah itu sampai profesor dengan munafik dan kafir itu saya dapat. Dan tuannya kafir saya. Tuannya kafir. Apalagi cuma kafir-kafir di luar sana yang masih indah. Itu imbang. Jadi ketika Ustaz berdebat, Masya Allah, jamaah jadi sasaran. Jamaah jadi bingung, Islam mana yang kita ikuti ini? Islam yang ibu bapak ikuti, berpegang teguh pada dua tali yang kuat, dibacakan oleh Qori tadi. Berpeganglah kamu kepada tali yang kuat, tali tauhid. Kata Nabi SAW, apabila kamu berpegang pada dua hal ini, kamu selamat dunia hatta akhirat. Apa itu? Quran dan sunnah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk surga umat Islam. Tak ada orang Islam yang masuk neraka. Yang sholat, yang tidak sholat, insya Allah umat Islam masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tidak sholat sekalipun, Masya Allah. Tidak sholat, insya Allah masuk surga. Yang di luar-luar masjid begini yang dengar, mantap Ustaz. Dan pemalas sholat yang datang malam ini, gagal ini Ustaz, bagus hari betul itu Ustaz. Dia sholat ambo ini jatuh berani dari agama. Nah, ada rasa takut ambo ini. Yang di luar sana ini, yang di jendela. Sama saya. Kalau yang tersinggung tunggu saja saya keluar, kamu lipat kita di luar. Apa kau dah masuk surga? Masuk surga ini, no, tapi benjol-benjol dulu. Artinya sejelek-jeleknya Muslim, serendah-rendah ibadahnya, sesusah-susah hidupnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu orang Islam meninggal dunia, amal tergantung dari perbuatannya. Amal soleh walau sedikit, sebesar biji sesawi, malaikat akan panggil jemput dia. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Ini orang Islam. Bagaimana Ustaz kepada kafir? Kafir dipanggil oleh Allah, inna atatna lil kafirina salasilah wa aqlala wa sa'ira. Hei orang kafir, sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi kalian belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Amin ya Rabbal. Siapa yang masuk neraka? Islam atau kafir? Kafir. Begitu dakwah supaya jemaah tidak bingung. Itu dakwah Islam. Gak usahlah antum memang jaga bahasa Arab, antum ahli hadis, antum ahli Quran, bacaanmu, balaghahmu, nahwu sharafmu bagus. Cuma mulutmu tidak bagus kadang-kadang. Dia tidak tahu Islam akan jadi lemah dengan cara begitu. Walan tardo ankal yahud wala nasro hatta tatahya bilaka. Ini bapak saudara-saudaraku, antum ketemu pendeta-pendeta kelas dunia, termasuk yang berdebat dengan Zakir Naik, pendeta William Kimball. Zakir Naik sendiri mengatakan, pendeta William Kimball, dia mengatakan your Arabic fine, bahasa Arabmu lebih baik daripada saya, kata Zakir Naik. Jadi Bapak mesti tahu, hati-hati. Pendeta-pendeta di
Indonesia, bahkan di luar sana itu orang-orang yang jago-jago bahasa. Ini kesempatan mereka menyusup ke dalam pura-pura menyatakan diri bahwa kami mendukung Nabi Muhammad, tapi bukan Islam. Karena dia melihat keretakan-keretakan yang terjadi. Tidak kuatnya para ustaz-ustaz kita mempertahankan rahasia di dalam Islam. Berhenti yang begitu. Soal sholawat jadi debat. Gak usah begitu. Kalau mau ceramah saja. Kalau kafir menghina kita, munafik menghina kita, sudah tunggu saja. Kemarin kan gak ada yang balas. Setahun lalu antum kemarin yang minta supaya minyak goreng itu turun, betul? Apa yang turun? Bukan minyak goreng, celana dalamnya munafik. Armando punya Islam secara kafir, jangan munafik. Kafir dan munafik diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayuhan nabiyyu jahilil kufar wal munafikin wa'lus alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang kafir wal munafikin dan orang munafik. Jahilil kufar wal munafikin, kafir kufar, wal munafikin orang yang mengaku Islam tapi suka bela-bela orang kafir. Contoh sekarang nih, Anies Baswedan mau jadi apa itu? Presiden. Wah, di mana-mana sudah mencungkil-cungkil itu Anies Baswedan. Ini Anies pengetahuan dan menguasai rekam jejak akademik. Dia juga lebih hebat kalau dibandingkan dengan Joe Biden, American President. Anies lebih hebat. Jadi kalau mau dijajar semua yang calon presiden sekarang, insya Allah Anies lebih qualified. Kita harus bangkit dan gaya, karena tidak mungkin negara ini berkhianat kepada kaum mayoritas. Coba sudah lihat ibu bapak, sudah lihat kita, semua kami di penjara, tak ada yang menolong kami. Hanya Allah, satu persatu Allah jatuhkan. Dari bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 sampai punya bintang 5. Bukan begini saya bilang awas taplak meja. Kurang ajar saya ini. Saya bilang sama bini saya, ketemu orang Islam yang pakai gamis begini, saya bilang awas kayak pintu korden. Kurang ajar saya. Orang Islam pakai jenggot, saya bilang kelompok teroris. Kenapa sekarang saya jadi Islam? Bukan cuma Islam, begitu dilantik oleh Allah dari ustaz, dari pendeta dari ustaz, dari udin dari ustaz jadi pendeta. Dari begini, kawan, Nabi SAW bilang begini, yang aku khawatir dari umatku itu apabila mereka hanya berpikir apa yang makan dari mulut disimpan ke dalam perut, maka nilai harga derajat manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perut adalah tai. Jadi namanya bukan Saifuddin, tai. Udin. Artinya ibu bapak, ini panggilan secara spesifik dalam makna filosofis. Orang masuk Islam itu perbandingan dengan yang murtad itu antara langit dan bumi. Orang Islam itu yang masuk Islam dari kafir, mereka kebanyakan kaum manusia-manusia dipilih Allah dengan kecerdasan intelektualitas mereka di atas rata-rata. Otaknya berisi tentang kemampuan mengkaji, mengkomparasikan Quran dan hadis menjadi dalil untuk mendorong dirinya mendapat hidayah. Orang yang keluar dari Islam, persoalannya cuma 2, otaknya tak berisi, bodoh, goblok, keluar dari Islam. Itulah saya bilang otaknya otak udang ke rumah jalan bukan maju mundur, otaknya tai semua. Itulah tai. Bikin pelanggaran lari ke Amerika, jual Islam lari ke Amerika. Asal bisa injak tanah Amerika, biarkan murtad menjual akidah.
ibu bapak tidak usah kuat karena mendengar ceramah para buya lain. Ibu bapak lihat contoh kami sekeluarga, satu keluarga masuk Islam. Ada apa di dalam Islam? Kalau bukan karena Islam itu agama yang hebat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi. Ibu bapak tahu saja yang di Eropa, di Arab Saudi sana. Lihat kehidupan kami dari kafir bisa mendapatkan hidayah masuk Islam. Makanya ibu bapak dari saat ini melihat Islam diganggu begini karena ketidakmampuan pemimpin-pemimpin kita melaksanakan tugas negara mengurus roda pemerintahan. Didik anak cucu kita, regenerasi Muslim to the next time. Umat Islam di masa yang akan datang, anak cucu kita, ajar mereka, didik mereka dari pendidikan terendah sampai perguruan tinggi. Mereka berprestasi, mereka ranking dalam menempuh pendidikan. Karena di Indonesia ini goblok pun jadi pemimpin jadi. Asal bisa bayar, bisa jadi pemimpin. Gak bisa. Harus didik anak cucu kita berprestasi dalam segala kompetensi keilmuan apa saja, baik ilmu sekuler, terutama ilmu Islam. Jangan terkala antum ustaz, bapaknya buya, anak semua jadi buya. Enggak. Kalau dia jadi buya, anaknya besok jadi jenderal angkatan darat, anaknya besok jadi jenderal polisi, anaknya besok jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Buya bapaknya, ustaz bapaknya, anaknya jadi teknokrat, anaknya jadi penemu sains. Tidak harus dia menjadi seorang ustaz juga. Ini cara mendidik anak. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan cara begitu Islam akan jaya ke depan. Tidak mau mendengar bisikan orang kafir. Susahnya kalau kita jadi ekor, kita tidak jadi pemimpin, takdir yang kita ikuti. Ini yang disebut oleh ayat fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu mengikuti perintah orang kafir, perangilah mereka dengan jihad yang besar. Perangi bukan bunuh orang kafir dalam konteks kekinian, teologi temporary. Kita tidak boleh saling membunuh, tapi kita saling bersaing. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ke depan kita jadi pemimpin, ya, pemimpin institusi negara beragama Islam. Orang kafir tidak apa-apa jadi pemimpin, tapi daerah-daerah mereka. Pemimpin lembaga tertinggi negara harus dipegang umat Islam. Beginilah kehidupan kita. Ada rencana undang-undang baru sekarang ya, undang-undang RKUHP atau Yahya tetap tegas. Orang kemarin bilang, Ustaz, kenapa Ustaz minta maaf kepada orang Kristen? Orang Kristen itu menuntut saya dengan bahasa konyol. Saya bela kasus Ustaz Abdul Somad dan saya bilang, Roh Kudus Kristen itu Roh Kudus. Itulah yang mau ditangkap. Tak boleh mengatakan begitu. Kitab mereka Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus, Epritus, Titus. Marah orang Kristen. Lapor Ambok masuk penjara. Ambok minta maaf terkait dengan etika dan kehidupan bernegara. Tapi dalam konteks tauhid, saya tak pernah minta maaf. Ini di luar saja cerita. Ustaz Yahya setelah keluar penjara di lembek. Nanti mati kalau saya berhenti. Dalam kehidupan bernegara kita harus menggunakan logika. Kiai sebagai ahli dalam persidangan saya mengatakan, mau nggak terdakwa Ustaz agama Islam juga diolok-olok begitu? Jangan pernah menggunakan bahasa konyol. Orang kafir juga akan mengolok agama kita dengan bahasa-bahasa konyol. Itu yang saya minta maaf. Minta maaf kepada orang Kristen karena Roh Kudus dari Roh Kudus. Artinya gara-gara Roh Kudus lah saya masuk, Roh Kudus saya masuk penjara. Sampai dibahas di persidangan, Kudus itu penyakit kulit yang menular macam-macam. Disidangkan oleh Pak Wahyu Imam Santosa, dipukul meja itu, ketok palu, saya dibebaskan, hukumannya cuma 6 bulan.
dituduh menista agama, tidak terbukti. Yang menista agama Koswan atau yang dianiaya di penjara namanya KC. Dia dari Islam menghina Nabi Muhammad, dia masuk penjara dihukum 10 tahun. Namanya KC. Tidak ada namanya di KTP-nya, dia tidak ada nama Muhammad. Saya satu penjara dengan KC. Saya satu penjara dengan Habib Rizik. Saya satu penjara dengan Napoleon Bonaparte, Jenderal Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Satu penjara kami. Napoleon itu, Jenderal Napoleon itu jangan dibawa fitnah. Dia itu bukan orang kafir, dia haji, sudah haji beliau. Beliau itu asli oleh Wong Kito Galo. Kita mesti bantu sama Jenderal Napoleon Bonaparte. Beliau bukan pendakwah, tapi beliau mampu membela Nabi dengan menghantam orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Namanya Koswan, namanya KC. KC itu bukan Muhammad KC, namanya Koswan. KTP-nya masih ada. Tapi di dalam penjara dia tak berani keluar dari jeruji besi. Takut dia. Takut sama siapa? Takut sama Umar bin Khattab, ada Yahya Walohni di dalam. Setiap saya lewat di situ, kalau keluar saya kasih pecah kepala. Minta ampun Ustaz. Tinggal ambil besi sendiri yang ngomong. Jangan bikin kasus, Ustaz. Siap nih. Pokoknya tenang aja Ustaz. Siap nih. Sampai kafir-kafir itu datang bawa makanan ke saya. Saya tanya, agamamu apa? Oh kami mohon maaf Pak Ustaz, kami Kristen. Innalillahi. Ketakutan orang-orang kafir dalam penjara. Tinggal ikut-ikut dan bikin kasus Ustaz. Sampai kita masuk orang kafir. Di dalam penjara itu kita harus menjalin hubungan antar sesama bangsa. Di dalam dakwah kita tegas. Itulah prinsip. Qulil haq walau kana amar ma'ruf nahi munkar. Ablum minan nas, ablum minallah. Jaga itu dia. Oleh karena itu saya dan keluarga nggak pernah ada dalam organisasi Islam. Perjuangan saya untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Tadi panitia katakan, bilang masyarakat, jamaah, anak-anak kita yang ada ini dalam masjid Syabakul Mufarriqun, hati-hati dalam menggunakan apa itu media sosial. Hati-hati kata beliau, mengingatkan Ustaz kepada anak cucu kita, hati-hati menggunakan media sosial. Kenapa harus disampaikan begitu? Karena media sosial ini sudah dijadikan ajang segala macam maksiat. Macam-macam yang terjadi saat ini. Orang bikin konten-konten porno di hotel. Orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah, yang dilarang oleh Allah, mereka lakukan. Dan ini akan merusak Islam secara generasi ke depan. Oleh sebab itu, dengan fungsi Allah seperti inilah kita saling membantu, kita saling memberikan kekuatan sebagai pendakwah, dan umat harus saling menguatkan. Ya, dengan latar belakang mazhab yang berbeda, di masjid ini pakai kunut, besok di sana tidak pakai kunut. Sama-sama kita melaksanakan tabligh akbar. Oh, jangan datang masih Syabakul Khairat itu, Mufarriqun itu melaksanakan kunut, kita kan tidak kunut. Jangan tunggu apa? Ya, kita yang hadir ini yang pakai kunut dengan tidak kunut, mari kita bersatu. Coba nonton, lihat di media sosial. Apa kata orang kafir? Apa juga kata orang munafik? Mereka bekerja sama dan mengatakan, nanti di Pilpres nanti orang Islam akan menggunakan politik identitas. Itu jadi senjata mereka, politik identitas, karena mereka takut kalau umat Islam bersatu. Itu sehingga mereka bilang kita politik identitas, padahal tujuannya karena mereka takut kalau umat Islam bersatu. Mari kita bersatu, doakan bangsa ini, terutama pemimpin yang terbaik di masa akan datang. Saya paling setuju kalau Prabowo presiden, Anies wakil, atau Anies presiden, Prabowo wakil. Saya bagusnya begitu. Demi apa? Kalau nanti Anies dan Prabowo diadu ke depan, awas, pecah suara kita, ini yang bahaya. Bajingan lagi yang akan memimpin.
Dikit kali lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, masyarakat lebih pintar. Mudah-mudahan Allah dengar doa kita. Tak mungkin juga umat Islam menderita terus seperti ini. Amin ya Rabbal. Kita saling mendoakan pemimpin yang terbaik siapapun ke depan, asalkan peduli dengan negara dan Islam di masa akan datang. Ini jemaah yang bisa kami sampaikan sebelum berpisah. Juga kita dengar tadi pengumuman panitia, Ustadz minta tolong jalankan kotak amalan. Nah, jangan kalian kabur. Pokoknya Ustadz nanti berhenti habis uang dia, biar dia pulang jalan kaki habis uangnya. Ya, bantu masjid ini atau tidak ibu bapak yang berkelebihan harta. Dengar tadi kurang pembangunan pagar ini 8 juta masih berhutang. Ada dengar atau tidak tadi? Ada. Patungan yang mampu, yang berduit, yang punya kelebihan rezeki, datangi panitia. Bilang sama panitia, ini saya 2 juta, ini saya 10 juta, jangan tanggung-tanggung. Berikan untuk pembangunan masjid. Hari ini antum berikan, besok Allah gantikan lebih banyak lagi. Jadi sebelum saya tutup, kita mainkan lagi, putar lagi 1 kali. Ya, baru saya tutup. Jangan marah sama saya. Ini untuk masjid kita bersama. Amin ya Rabbal. Coba jangan minta uang 2.000, yang minimal 10.000 lah taruh di sini. Bikin malu ya. Di gereja saja orang taruh 10.000, masa kita masjid 2.000? Itu dia. Inilah ibu bapak, saudara-saudaraku yang bisa kami sampaikan, dan pesan terakhir saya, ibu, bu, masih mengantuk, masih melek, jangan ngantuk ya. Ingat baik-baik, terakhir kita nonton kesaksian istri Sambo. Apa ada itu Ustaz? Ada. Di mana yang tidak ada dalam Islam? Lil mar'ati syir'ati al-qadri wal zawj. Semua realitas kehidupan kafir dan mukmin tercatat sempurna.
pun adalah Quran. Ada dua hal penting bagi perempuan, lil mar'ati zil'ani al-qawri wal zawj. Yang pertama kubur, yang kedua suami. Suami itu adalah mengantarkan dia kepada jannah, surga. Tapi suami yang bagaimana yang harus kita turuti, yang harus kita taat, hormati dan dengar perintahnya, yaitu suami yang mengajarkan pada kebaikan, amal soleh. Kalau suami mengajarkan konspirasi, kalau suami mengajarkan persekongkolan tentang keburukan, tolak. Bila perlu, putus dengan dia. Tinggalkan hidup saya, biarkan saya hidup sesuai petunjuk iman jadi pelajaran bagi kita umat Islam. Doa kita, mudah-mudahan nanti di penjara Pak Sambo dan istrinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Yang beginilah Islam membutuhkan untuk kesaksian kebesaran agama yang suci dan mulia ini. Kita cari orang-orang yang tadinya kafir, yang tadinya bajingan penjahat, jadi ulama. Jangan ulama jadi penjahat. Amin ya Rabbal alamin. Sudah ada contoh kan, banyak contoh di mana-mana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isyaru salasa asnafin minan nasi wahum. 3 orang yang perlu kalian waspadai. Yang pertama, al-ulamaul mubilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Miskin sudah miskin sombong. Itu dia. Orang miskin yang sombong. Al ulamaul mubilun, ulama yang lalai. Ulama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana uang haji yang kurang? Oh itu kan gini loh lah. Pak Maruf, Pak Wapres ditanya tentang uang haji, lagi dilola, lagi dikelola. Jangan Ustaz, nanti tersinggung apa? Ada hadisnya. Tak ada tuh tersinggung. Yang penting ada hadisnya. Itu urusan saya dengan Allah. Amin ya Rabbal. Tergantungnya nih. Jangan lakukan, ini ada yang bahaya. Wah, pres lagi. Ya, oleh sebab itu ibu bapak, bentengi keluarga kita dari kecil. Kalau kita jujur pasti berani, tapi kalau pengecut pasti tak jujur. Kalau kita jujur, hidup kita akan diberkahi. Kita, rumah tangga, anak cucu kita. Allahumma habib ilainal iman wa zadim fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina walhiqna bis-sholihin ghaira husay wala mubtilin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'ala qulubina bi dhikrika wa atmin alaina nikmat wa asbil alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, kami telah datang di rumahmu ini ya Allah, di Masjid Sobatul Mufaridun. Hamba sebagai pendakwah menceritakan perjalanan kehidupan dakwah dan kesaksian hidayah yang kami sekeluarga dapati, yang Engkau berikan ya Allah. Biarlah ini menjadi kekuatan penyemangat di dalam iman Islam saudara-saudara kami yang ada di masjid ini ya Allah. Bentengi diri mereka dengan ketakwaan-Mu ya Allah. Selimuti mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Hamba tak tahu apa permasalahan mereka yang datang di masjid ini ya Allah. Mungkin mereka sedang dilunggung kesusahan hidup, kemiskinan, bencana, sakit penyakit. Ya Allah ya Rabbi, hamba tak tahu. Engkau yang maha luas, Engkau yang maha tahu, Engkau maha pemberi jawaban bagi sekalian umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kami berangkat pulang dari masjid ini, kalau tidak malam ini, besok atau lusa, Engkau akan memberikan petunjuk-Mu ya Allah, dan terjawab segala kesusahan
terjawab semua pengeluhan kami, doa dan munajat kami di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, negara Kesatuan Republik Indonesia dan agama-Mu Islam yang kami cintai, biarlah ke depan Engkau hadirkan ya Allah pemimpin terbaik bagi bangsa ini, agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpin yang ada nanti ke depan ya Allah, dari presiden sampai pejabat-pejabat pembantu, para menteri-menterinya, mereka yang ada di legislatif, mereka yang ada di eksekutif, mereka yang ada di lembaga yudikatif, majelis permusyawaratan rakyat, bekerja saling membantu, saling bekerja sama untuk membangun roda pemerintah dan segala bentuk ketimpangan yang terjadi saat ini. Musibah yang ada saat ini ya Allah, secara kolektif bagi negara ini adalah pukulan keras yang Engkau berikan agar pemerintah kita sadar, agar ulama-ulama kita sadar dan bersatu hanya untuk satu kepentingan, Islam dan negara yang kita cintai. Kami dituduh ya Allah, kami dizolimi, kami dipenjarakan, dan kami mendapat bagian daripada hinaan, fitnahan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran-Mu ya Allah. Dengan kesabaran kami hanya bermunajat kepada tujuan kami hanya satu ya Allah, persatukan persatuan kaum mukmin yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis yang ada di dalam masjid ini ya Allah, Masjid Sabakul Mufarridun, Engkau melihat segala kekurangan dalam pembangunan rumah-Mu ini ya Allah. Tentu kami terbatas, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha pemberi berkah, tak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Apabila Engkau berperkara menghadirkan para malaikat dan membantu dalam menyelesaikan pembangunan masjid ini. Inilah kami ya Allah yang penuh dengan banyak permintaan, tetapi sedikit melakukan perintah-perintah. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'min. Ya Allah ya Rabbi, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa nenek moyang kami ya Allah, ampuni segala dosa keturunan kami ya Allah, orang tua kami, baik yang masih hidup ya Allah, bahkan yang sudah Engkau panggil ke rahmat-Mu. Tempatkan Nabi kami, para sahabat, istri dan anak cucu beliau di tempat yang Engkau janjikan ya Allah, tempat yang maha mulia, Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan pisah dari masjid ini ya Allah, hamba akan melanjutkan perjalanan dakwah dimanapun Engkau utus hamba. Besok di Dumai, Medan, dan Nangro, Aceh, Darussalam. Sertai dan lindungi kami sekeluarga dalam perjalanan dakwah ini ya Allah, mengendarai kendaraan mobil, berlaksa-laksa malaikat tahu yusuluna ala nabi, malaikat yang bersolawat kepada Nabi. Itulah yang kami minta, bukan kekuatan makhluk manusia yang terbatas dan tidak mampu. Berjuta-juta malaikat-Mu ya Allah terbukti telah mendampingi kami 16 tahun dalam perjalanan dakwah ini. Kami semua ya Allah lindungi, berkahi kami. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illallah Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.